Coba deh, kita main logika sebentar. Kamu bilang kamu pingin pensiun dini, pingin punya rumah sendiri sebelum umur 30. Tapi tiap tanggal muda, yang pertama kali kamu cek bukan harga emas atau reksadana, melainkan flash sale 11.11 di e-commerce. Kamu bilang gaji cuma numpang lewat, tapi tiap siang, makan siangmu bukan bekal dari rumah atau warteg sebelah kantor, tapi delivery online yang ongkirnya aja bisa buat beli nasi telur di Warmindo. Minumnya, kopi susu gula aren kekinian yang harganya Rp25.000. Dikali 20 hari kerja, itu 500.000 cuma buat air gula loh. Kita sering banget merasa jadi korban ekonomi. Duh, harga beras naik, BBM naik. Valid, emang naik. Tapi anehnya, tiket konser jutaan rupiah sold out dalam hitungan menit. Handphone kamera boba 3 biji laku keras, meski belinya pakai fitur cicilan 12 bulan. Jujur-jujuran aja ya kita. Musuh terbesarmu itu bukan pemerintah atau bosmu yang pelit. Musuh terbesarmu adalah gengsi yang dibalut kata-kata manis kayak reward dan healing. Hari ini kita bedah mindset finansial BPJS, budget pas-pasan jiwa sosialita yang harus kamu musnahkan sebelum terlambat. Poin pertama, istilah yang paling sering disalahgunakan di Indonesia, healing. Sedikit-sedikit, aduh stres kerjaan, butuh healing ke Bali. Sedikit-sedikit, capek revisi mau omakase atau all you can eat ah. Observasinya begini, kamu kerja keras bagai kuda, gajinya habis buat tiket pesawat, atau staycation di hotel estetik cuma buat update story dengan caption recharge. Pulang dari liburan, bukannya fresh, malah makin stres karena sadar tagihan kartu kredit numpuk dan tanggal gajian masih lama. Alibinya, hidup cuma sekali, masa kerja mulu nggak dinikmatin. Realita menohok. Kalau healingmu itu bikin kamu ngutang atau ngabisin dana darurat, itu bukan healing. Itu namanya lari dari kenyataan. Kamu cuma memindahkan stres dari stres kerja jadi stres bayar utang. Coba pikir deh, orang yang beneran kaya, mereka healingnya sederhana. Tidur cukup, olahraga, kumpul keluarga. Kenapa kita yang pas-pasan malah maksa healing gaya selebgram? Solusinya, definisi reward itu diganti. Reward terbaik buat diri sendiri itu bukan pamer foto di beach club Canggu, tapi ketenangan pikiran. Kalau mau liburan, ya nabung dulu di pos liburan. Jangan ambil dari pos hidup, apalagi pos masa depan. Kalau mampunya liburan ke puncak makan jagung bakar, ya udah di situ aja. Nggak usah maksa ke Labuan Bajo kalau pulangnya makan promak. Lanjut ke poin kedua, validasi skena dan tongkrongan. Ini penyakit kronis. Lihat temen pakai sepatu NB atau Salomon baru, panas. Lihat temen pakai lanyard Coach di SCBD, pengen. Lihat temen nonton konser Coldplay atau K-pop baris paling depan, FOMO setengah mati. Observasinya, kamu beli barang bukan karena fungsinya, tapi karena logonya. Kamu beli kopi mahal bukan karena butuh kafeinnya, tapi karena butuh cupnya buat difoto di meja kerja biar kelihatan produktif dan estetik. Alibinya, biar nggak dibilang kudet atau investasi networking bro. Realitanya, teman-teman tongkrongan yang kamu coba bikin kagum itu, mereka nggak bakal patungan bayarin cicilan paylettermu kalau kamu macet bayar. Kamu beli validasi semu dengan bunga berbunga. Masuk akal nggak? Kamu kerja 9 to 5, desak-desakan di KRL atau Transjakarta cuma buat beli barang biar dikira orang kaya sama orang yang bahkan nggak kenal kamu. Konsekuensinya, umur 28 nanti, temenmu yang penampilannya biasa aja udah akad kredit rumah subsidi atau punya portfolio saham. Kamu masih sibuk gali lubang tutup lubang aplikasi pinjaman, cuma demi outfit yang besok juga udah nggak ngetren lagi. Solusinya, turunin gengsi, naikin saldo. Jadilah orang yang bodoh amat. Ganti circle pergaulan kalau perlu. Cari teman yang kalau nongkrong di angkringan pun obrolannya soal ide bisnis, karir, atau masa depan. Bukan teman yang kerjanya ngomporin, beli dong,
Mumpung diskon, lu kan banyak duit. Itu bukan teman, itu marketing berjalan. Poin ketiga, ini bahaya banget buat mental kita. Obsesi cepat kaya. Sekarang banyak yang sadar investasi, tapi jalannya salah. Bukannya belajar fundamental, maunya jalan pintas. Observasinya, ikut-ikutan beli saham gorengan karena dengar dari grup Telegram atau influencer saham. Atau lebih parah, tergiur judol, judi online, atau investasi bodong skema Ponzi yang janjinya duduk diam dapat duit, atau pinjam uang di pinjol buat main kripto tanpa ilmu. Alibinya, high risk, high return bro. Kalau nggak nekat, kapan kayanya? Realitanya, itu bukan investasi, itu donasi ke bandar. Nggak ada orang jadi kaya mendadak yang awet kayanya. Kalau mental finansialmu belum siap, dikasih 1 miliar pun bakal habis dalam setahun. Sadar nggak? Banyak anak muda hancur hidupnya. Dikejar debt kolektor, malu sama keluarga, cuma karena pengen kaya instan tanpa proses. Konsekuensinya, bukan cuma uang habis, nama baik hancur, BI checking atau slik OJK merah. Kalau BI checking udah merah, kamu mau KPR susah, mau lamar kerja di Bonafit susah. Kamu membunuh masa depanmu sendiri. Solusinya, balik ke dasar, belajar nabung emas, belajar reksadana pasar uang yang resikonya rendah. Bosen? Iya, emang bosen. Kaya itu proses yang membosankan. Nikmati proses compounding, tumpuk aset pelan-pelan. Alon-alon asal kelakon itu ada benernya di dunia finansial. Terakhir, mindset pasrah. Gaji segini disyukuri aja. Yang penting cicilan motor lancar. Observasinya, kamu pulang kerja, langsung rebahan scroll TikTok 3 jam. Nonton Netflix maraton sampai pagi. Besoknya ngantuk di kantor. Siklus ini ulang terus setahun, 2 tahun, 5 tahun. Kamu nggak nambah skill, nggak belajar bahasa Inggris, nggak belajar digital skill. Alibinya, aku kan bukan tipe ambisius. Aku mau hidup santai. Realitanya, di Indonesia, inflasi biaya pendidikan dan kesehatan itu gila-gilaan. Kalau kamu nikah dan punya anak nanti, susu anak nggak bisa dibeli pakai rasa syukur doang. Butuh duit. Kalau orang tua sakit mendadak, ingat, kita calon sandwich generation. BPJS mungkin cover pengobatan, tapi biaya hidup siapa yang nanggung? Merasa cukup di zona nyaman saat kamu belum punya dana darurat yang kuat, itu bukan bersyukur, itu naif. Solusinya, manfaatkan waktu luang. Daripada debat kusir soal politik di Twitter atau X, mending belajar copywriting, belajar jualan online, atau jadi affiliate. Ubah handphone kamu dari alat konsumtif jadi alat produktif. Internet kuotanya sama, tapi hasilnya beda tergantung siapa yang make. Oke, aku ngomel panjang lebar karena aku gemes. Aku gemes lihat potensi kita, anak muda Indonesia, yang habis dimakan gengsi dan budaya konsumtif. Dengerin, kamu itu berharga. Masa depanmu itu cerah banget. Sayang banget kalau masa muda kamu cuma habis buat nyenengin mata orang lain atau memperkaya pemilik brand asing. Gak ada kata terlambat. Meski saldo kamu sekarang minus, meski cicilanmu masih ada, kamu bisa putar balik. Mulai dari hal kecil, stop beli kopi mahal tiap hari. Stop buka aplikasi belanja kalau nggak butuh. Stop peduli apa kata orang soal sepatu atau handphonemu. Jadilah kaya diam-diam. Biarin orang ngira kamu lagi susah karena jarang nongkrong. Padahal kamu lagi membangun fondasi beton buat masa depanmu. Sekarang, aku mau tantang kamu. Kita buat pengakuan dosa di bawah. Tulis di kolom komentar. Apa satu barang atau kebiasaan gengsi yang paling bikin dompetmu boncos bulan lalu? Apakah itu jajan HP boba, top up geng, atau check out baju yang nggak dipakai? Jujur aja,
Langkah pertama perbaikan adalah kesadaran. Yuk ngobrol di bawah. See you di video selanjutnya. Pakai logikamu, jaga dompetmu.